percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mulai acara kebaktian kita pada minggu hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, Minggu Jubilate. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2.
hukum Tuhan Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat yang Tuhan yang kelima dan maksudnya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita mengaku pengampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 yang dimulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 3. Bersama-sama dengan teman Simon di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta, kita lihat di belakang acara. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan berita sukacita untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Saya bacakan demikian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang baru saya bacakan tadi adalah firman Tuhan yang mengajak kita untuk bersorak-sorai memuji Allah.
Saudara-saudara, ajakan ini disuarakan dari tengah-tengah bait suci. Kenapa diajak untuk bersorak-sorai memuji Allah? Karena kebesaran Allah yang telah membebaskan bangsa itu dari perbudakan lebih kurang 400 tahun di Mesir. Allah membebaskan mereka dari perbudakan itu dan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan berkat. Kebesaran Allah yang selanjutnya adalah kekuatan Allah yang telah membebaskan bangsa itu dari pembuangan Babel. Untuk kedua kebesaran Allah inilah bangsa itu diajak supaya selalu bersorak-sorai memuji Allah di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kepada kita pada saat ini diminta untuk bersorak-sorai memuji-muji Allah dengan rela dan dengan tulus, apakah jawaban saudara? Bagaimanakah keinginan saudara untuk bersorak-sorai memuji Allah dari tengah-tengah kehidupanmu? Apakah saudara mengikuti kecenderungan banyak orang lain yang hanya mau memuji Allah dari realitas kehidupannya yang aman, yang baik, yang manis, dan yang penuh dengan sukacita? Tetapi apabila realitas kehidupannya berada dalam penderitaan, dalam keadaan sakit, atau katakanlah dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan penuh kesulitan, lalu tidak bersedia untuk bersorak-sorai memuji Allah. Saudara-saudara, bila demikian yang kita buat, berarti pemujian Allah bagi kita adalah sesuatu yang temporer dan sesuatu yang situasional, tergantung dari diri kita sendiri, tergantung dari kemauan kita sendiri. Apakah seperti itu sebenarnya ajakan atau seruan Tuhan bersorak-sorai memuji-muji Dia? Apakah memang tergantung dari situasi dan keadaan kita yang sesungguhnya? Saudara-saudara, ajakan dari firman Tuhan ini tidaklah demikian. Tetapi Allah menginginkan supaya kita bersorak-sorai memuji-muji namanya dari totalitas kehidupan kita. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, dan tidak dibatasi keadaan. Tapi dari seluruh kehidupan kita yang ada, kita diminta untuk bersedia dengan tulus bersorak-sorai memuji-muji Allah. Saudara-saudara, di dalam kesediaan seperti itulah sesungguhnya kita menyatukan hidup kita kepada Allah. Di dalam kesediaan seperti itulah sesungguhnya kita bisa mendapat kuasa pertolongan Allah, dan penyertaannya juga adalah menjadi milik kita. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita akan menjadi kuat, dan kita tidak akan menjadi lemah, dan akan dapat melihat dengan terang segala persoalan kehidupan kita, segala apa yang kita hadapi. Bahkan dengan demikianlah kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar di tengah-tengah
kehidupan kita. Saudara-saudara, kita kini dalam keadaan sakit karena wabah COVID yang sangat jahat yang sedang kita alami sekarang. Dan dampaknya benar-benar sangat luar biasa mengganggu kehidupan kita. Tatanan sosial kita menjadi terganggu, bahkan menjadi rusak. Kehidupan perekonomian kita juga menjadi hancur. Banyak korban yang sakit dan demikian juga yang meninggal. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Bahkan untuk menafkahi hidupnya juga mereka berada dalam kesulitan. Saudara-saudara, keadaan ini bahkan semakin mencekam karena menurut apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa obat untuk penyembuhan sakit kena wabah COVID ini belum dapat ditemukan, dan kita hanya bisa melakukan pencegahan, hanya bisa melakukan menjaga diri, membangun imunitas diri dengan baik. Bukan hanya itu, saudara-saudara, yang kita hadapi dampak daripada COVID-19 ini, hidup keberagamaan kita juga terganggu. Kita kini mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita menjadi melakukan ibadah di rumah. Tetapi walaupun situasi seperti itu kini kita alami, kita tetap saja dalam pengertian bahwa sesungguhnya gereja itu tidak ditutup, tetapi ibadah yang selama ini kita lakukan di gereja dipindahkan ke rumah-rumah. Semoga Tuhan berkenan untuk tindakan yang kini diambil gereja, beribadah di rumah masing-masing dalam rangka memutus penularan wabah daripada COVID-19 ini. Semoga Tuhan berkenan dan Dia tidak marah terhadap gerejanya pada saat ini. Saudara-saudara, oleh karena itu dari apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya mencatat ada beberapa renungan yang perlu untuk kita camkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, bersorak-sorailah memuji Allah. Itu adalah suara Allah yang terus bergema sepanjang hidup kita. Keadaan sakit yang kini kita alami, saudara-saudara, hendaknya itu jangan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti memuji-muji Allah dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, baiklah keadaan sakit yang kita hadapi sekarang itu menjadi alasan kita untuk semakin kuat berseru memuji-muji Allah dalam kehidupan kita secara terus-menerus tanpa putus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan boleh juga itu menjadi saat evaluasi dan koreksi kepada kita tentang masa silam kita yang sesungguhnya di dalam kesediaan kita bersorak-sorak memuji-muji Allah. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah dengan sungguh-sungguh dan dengan tekad kesetiaan kita kepada Tuhan, atau mungkin pemujian kita selama ini kepada Allah itu hanyalah sesuatu yang kita lakukan secara situasional? Maka keadaan ini adalah saat yang baik
untuk mengkoreksi ulang pemujian kita di masa lampau kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita masih harus beribadah di rumah, saudara-saudara, pakailah menjadi kesempatan untuk membangun persekutuan keluarga yang kuat dan yang baik. Ini adalah saat yang harus kita manfaatkan dengan baik supaya persekutuan di keluarga semakin utuh, semakin baik, dan semakin kuat. Saudara-saudara, ini juga boleh menjadi saat evaluasi bagi kita. Mungkin selama ini persekutuan keluarga kita mungkin ada yang agak rapuh, atau mungkin juga ada yang sudah sangat rapuh. Maka saat ini adalah untuk memperbaikinya, membenahinya dengan kebaktian yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mungkin selama ini juga sudah banyak orang ambil jalan masing-masing untuk beribadah, memilih tempat ibadahnya masing-masing, mengikuti apa yang dia mau. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu koreksi bagi kita saat ini kita pakai dengan baik. Mungkin juga saudara-saudara yang selama ini ada yang telah terabaikan, sekalipun dari anggota keluarga itu tidak pergi ibadah ke gereja lalu diabaikan begitu saja karena masing-masing hanya mengurus dirinya untuk pergi beribadah. Atau saudara-saudara, mungkin juga telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, orang merasa dia telah melakukan ibadah dan tidak datang lagi ke gereja, padahal yang dia lakukan hanyalah menonton ibadah dari alat elektronika. Itu perenungan yang kedua. Perenungan yang ketiga, saudara-saudara, saat ini adalah kesempatan untuk menghidupi persekutuan keluarga yang dipimpin oleh orang tua sebagai imam. Keadaan ini juga mengkoreksi apakah dalam keluarga itu para orang tua telah benar-benar menghidupi posisinya sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara, keadaan ini adalah keadaan saat untuk merenung dan untuk mengevaluasi dengan persekutuan di keluarga supaya orang tua benar-benar melakukan posisinya sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Yang keempat, saudara-saudara, kita diingatkan dalam bersorak-sorai memuji-muji Allah supaya kita kuat dan tidak menjadi lemah, karena ketidaksediaan kita bersorak-sorak memuji Allah itu akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai keadaan-keadaan yang melemahkan kita. Mungkin kita akan menjadi putus asa, letih lesu, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, tetapi seberapa lama pun kita harus mengadakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi ini, kita harus mengingat bahwa Allah tetap menunggu kita di pelatarannya. Allah tetap menunggu kita di baitnya untuk memujinya, karena baitnya telah dikuduskannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Keagungan ada di hadapannya dan sukacita ada di tempat kudusnya atau di baitnya. Saudara-saudara, bersorak-sorailah memujinya, karena dialah satu-satunya Raja yang menghakimi dunia ini. Tuhan itu baik dan kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Kasih setianya
memberikan kita kehidupan. Sekalipun kini kita berada di dalam ancaman kematian, atau katakanlah sepertinya kita kini adalah dikelilingi oleh kematian, tapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai kita dan akan memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, yakinlah kita tidak akan dapat dipisahkan sekalipun oleh kematian itu sendiri. Marilah kita bersorak-sorak memuji-muji Allah tanpa ada keberatan sedikit pun, tanpa ada alasan sedikit pun. Karena dengan demikian kita bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi keadaan sakit ini, dan untuk mendapat kekuatan, dan untuk mendapat jalan keluar dari tengah-tengah keadaan ini. Yakinlah saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat kita dari situasi sulit ini ke dalam kehidupan sukacita. Tetaplah berpengharapan dan jangan tenggelam dalam ketakutan. Jangan tenggelam dalam pesimisan. Pasti kuasa dan kekuatan Tuhan melebihi kekuatan daripada wabah ini. Nantikanlah dengan sorak-sorai dan puji-pujian, hari esok Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memanggil kami supaya kami bersorak-sorai memuji-muji Engkau dari totalitas kehidupan kami, tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Ya Tuhan, tuntunlah kami supaya keadaan yang kini kami hadapi dapat juga kami pakai menjadi saat untuk merenung, menjadi saat untuk koreksi, menjadi saat untuk evaluasi. Apakah pujian dan seruan kami selama ini telah kami lakukan sesuai kehendak-Mu, atau hanya karena menurut keinginan kami saja? Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja yang menghakimi dunia ini. Engkaulah satu-satunya Raja yang dapat mengatasi segala kekuatan dan kuasa apapun di dunia ini. Kalau kini kami dalam keadaan sakit, sepertinya kami dikelilingi oleh kematian, tapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan itu akan memberikan perlindungan bagi kami, akan memberikan penyertaan bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari esok hari yang lebih baik dari Engkau, karena kasih setiamu adalah kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di tengah-tengah dunia ini, di dalam keadaan sulit yang kini kami hadapi. Dan juga Tuhan, gerejamu sebagai bait-Mu yang kudus menjadi tempat kerinduan dari seluruh jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu terus rindu untuk datang menyembah-Mu di dalam bait-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo, supaya terus dapat kuat Tuhan, mengusahakan apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ini. Jauhkan Tuhan segala keinginan-keinginan yang tidak baik. Jauhkan Tuhan segala perlawanan-perlawanan. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Presiden dapat melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3, kita harus membawa berita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh